Ibu dan Bapak guru hebat, kita sudah mendengar pemaparan materi dari Ibu Hardini Rahmawati mengenai perancangan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Jadi, mengingat durasinya yang terlalu panjang, kita mencoba membagi menjadi 2 bagian. Jadi, kita dengarkan materi selanjutnya, materi lanjutan dari Ibu Hardini Rahmawati. Selamat menyaksikan. Selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu, dalam kegiatan implementasi model pembelajaran model PJBL, ini kami dari Balai Besar Bispar berkolaborasi dengan sekolah mitra, ya, sekolah mitranya adalah SMKN 3 Purworejo, ya, di Jawa Tengah. SMK ini kami berpartner, ya, mulai dari persiapan kemudian sampai dengan mendampingi dan monitoring bagaimana penerapan PJBL ini pada konsentrasi kalian kecantikan kulit dan rambut. Gitu. Jadi ya, penerapan ini mungkin akan bisa jadi best practice atau informasi tambahan bagi Bapak dan Ibu guru yang pada konsentrasi kalian yang sama, gitu ya. Jadi kami menentukan hanya di contoh penerapan PJBL pada konsentrasi kalian tata kecantikan kulit dan rambut. Yang dilakukan di fase F, ya, pada elemen perawatan badan. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerapkan olah fisik, pijat badan Indonesia dan internasional untuk relaksasi, pijat punggung, pijat relaksasi untuk spa, serta body massage yang meliputi perawatan payudara, berendam, penguapan, dan juga sauna. Ya, di dalam capaian pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk penerapan PJBL ini terintegrasi dengan mata pelajaran proyek kreatif perusahaan, PKK, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Berikutnya. Nah, di tahapan tadi, yang di tahapan perancangan pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu, kan ada 9 langkah, ya. 9 langkah. Jadi langkah yang pertama adalah menentukan menganalisis kurikulum dan juga unit kompetensi, ya. Menganalisis kurikulum dan unit kompetensi sudah sesuai dengan CP-nya, tadi sudah saya sampaikan capaian pembelajarannya di fase F, ya. Kemudian yang di tabel pertama adalah unit kompetensi yang relevan, ya. Unit kompetensi yang relevan yang ada di skema okupasi, ya. Ada 5 unit kompetensi yang relevan ketika peserta didik melakukan proyek yang diberikan oleh guru. Ya, ini adalah cakupan unit kompetensi yang relevan. Yang pertama adalah melakukan persiapan kerja pada usaha kecantikan, ya, karena proyeknya adalah nantinya mereka akan lakukan di mini salon, ya. Kemudian membersihkan tempat dan area peralatan pada usaha kecantikan, kemudian melakukan komunikasi di tempat kerja pada usaha kecantikan, kemudian menerima pelanggan pada usaha kecantikan, dan juga melakukan pijat badan, ya, baik Indonesia maupun internasional. Kemudian di langkah kedua, pertanyaan mendasar yang disampaikan ke peserta didik atau terkait dengan hal ini, ya. Peserta didik diajak untuk mengamati, kemudian bertanya terhadap lingkungan sekitar yang ada di rumah, sekolah, dan juga tempat tinggal, bahwa ada kondisi masyarakat yang tidak rileks ataupun cepat lelah ataupun hal-hal yang lainnya yang mengganggu aktivitas sehari-hari, gitu, ya.
Kemudian di aktivitas ketiga membagi peserta didik secara berkelompok, kemudian peserta didik berkolaborasi, ya, bertanggung jawab berkolaborasi, kemudian bertanggung jawab terhadap pengolahan informasi, ya, pencarian informasi dan juga mengerjakan pekerjaan. Aktivitasnya adalah peserta didik berkelompok mengerjakan proyek terkait layanan body massage pada mini salon, kemudian peserta didik mendesain proyek, mempelajari materi, dan juga menyusun jadwal dan juga peran-peran mereka dalam kelompok yang sudah ditentukan oleh guru. Ya. Kemudian peserta didik berlatih melakukan pijat badan dan juga berlatih sesuai dengan tugas-tugas lain yang ada di proyek tersebut. Ya. Berikutnya di aktivitas 7. Aktivitas 7 adalah peserta didik melakukan evaluasi dan juga refleksi. Jadi guru mendampingi, memeriksa kemajuan perkembangan pelaksanaan proyek. Ya, kemudian peserta didik menyampaikan laporan kemajuan proyek, menyampaikan juga permasalahan apa yang mereka temui selama proyek. Kemudian peserta didik guru mengarahkan peserta didik untuk mencari solusi. Kemudian pada aktivitas mempublikasi hasil proyek, ya, guru akan melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik. Kemudian peserta didik menyiapkan proyek, memamerkan hasil karya dan juga mempresentasikan. Ya. Kemudian di langkah ke-9 adalah peserta didik melakukan refleksi selama proses persiapan, kemudian pelaksanaan dan juga penilaian proyek. Ya, kemudian peserta didik merefleksikan pelaksanaan proyek tersebut, ya, bagaimana proses pelaksanaan dan juga yang dilakukan oleh tim kerjanya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan tampilkan video tentang bagaimana pengalaman guru dari SMK 3 Projo berkaitan dengan penerapan PJBR ini. Silakan Bapak Ibu amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Purwandari, SPD MPD. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Purworejo pada mata pelajaran pilihan. Untuk konsentrasi kalian, tata kecantikan kulit dan rambut. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas menggunakan metode Project Based Learning, di mana siswa-siswi tingkat 11 kecantikan nantinya harus mampu mengembangkan salah satu jenis perawatan badan yang mereka pilih sendiri dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungannya. Kami mengambil elemen perawatan badan yang ada di adopsi dari materi yang ada di konsentrasi kalian, spa dan beauty terapi. Sebagai dasar, saya memberikan materi perawatan badan tradisional, dan anak-anak wajib untuk mengembangkan dari materi tersebut secara detail untuk menjadi proyek yang akan mereka pilih. Mereka dapat menentukan jenis perawatan badan yang dapat dikembangkan menjadi proyek sebagai salah satu bekal persiapan mereka terjun di industri saat PKL maupun bekerja nantinya. Saya berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran. Salah satunya yaitu dengan Bahasa Indonesia yang berkontribusi dalam pembuatan laporan. Serta untuk mapel Bahasa Inggris yang berkontribusi untuk memberikan materi bagaimana mempresentasikan hasil proyek nanti dengan menggunakan Bahasa Inggris. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan guru PKK
yang berkontribusi tentang teknik menghasilkan produk, pemasaran produk, cara menjual produk, serta pembuatan flyer yang baik agar konsumen tertarik. Selain guru mapel, saya juga menggandeng industri. Industri yang saya gandeng yaitu Putri Kedaton, Spa, dan Salon yang ada di Yogyakarta. Kenapa saya memilih industri ini? Karena relevansi Putri Kedaton Salon dan Spa ini sudah diakui kualitas spanya dan sekaligus menjadi rekanan dalam sinkronisasi kurikulum. Peran industri di sini memberikan penguatan materi serta memberikan penjelasan berbagai jenis teknik perawatan badan dan memberikan informasi apa yang tren spa pada saat ini. Nah, dari berbagai macam penguatan dari industri ini, para siswa akan memilih atau menentukan sendiri mana yang akan dijadikan proyeknya, dan industri pun siap dan bersedia menjadi pembimbing baik secara daring maupun secara luring. Dalam proyek ini, kami membagi menjadi 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa. Di dalam kelompok ini, mereka menentukan terlebih dahulu jenis ataupun produk apa yang akan mereka kembangkan. Setelah menentukan produk, mereka akan membuat jadwal dengan target selama 1,5 bulan. Capaian di dalam proyek ini, pertama, siswa mampu memahami dan mengembangkan berbagai teknik body massage secara detail. Saat ini sudah sampai pada tahapan membuat tutorialnya agar memudahkan presentasi pada teman ataupun di sekolah. Siswa akan membuat kesimpulan dan akan menguji coba teknik perawatan badan ini antar teman terlebih dahulu. Sebelum pelayanan pada klien, siswa diwajibkan untuk membuat flyer sebagai promosi. Salah satu promosinya yang dapat dilakukan dengan mengunggah pada sosial media baik melalui IG, TikTok, WhatsApp, FB, serta yang lainnya. Setelah itu, kami akan membuat laporan yang isinya berupa langkah-langkah mereka melakukan PJBL ini. Dalam penyusunan laporan, mereka harus berkonsultasi dengan beberapa guru yang berkolaborasi dalam proyek ini. Para guru tentu akan menilai kemampuan para siswa pada saat presentasi. Adapun ketentuan ataupun rubrik dalam penilaian ini sudah disepakati di awal. Para siswa melakukan pencatatan atau mendokumentasikan setiap langkah yang mereka lakukan sebagai portofolionya. Pada proses evaluasi ini, mereka akan menyimpulkan dan membuat laporan tentang bagaimana proyek yang sudah mereka lakukan, kendala apa yang mereka hadapi, bagaimana solusi dalam menghadapi kendala tersebut. Semuanya tentunya tertuang di dalam laporan. Laporan dari PJBL ini dipresentasikan pada 4 guru mapel yang tadi berkolaborasi, sesuai dengan kesepakatan awal tentunya. Semoga pembelajaran dengan menggunakan metode PJBL ini dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain yang memiliki konsentrasi keahlian, kecantikan, kulit, dan rambut. Demikian pemaparan saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak dan Ibu, tadi adalah video singkat bagaimana pengalaman guru terkait dengan penerapan PJBL. Ya. Untuk nanti dokumen modul ajar dan juga materi ajar akan kami diseminasikan ya di dalam kegiatan yang akan nanti diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Mitra Studi. Gitu.
Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah tanyaan dan tanya jawab. Ini nanti akan ada tim juga dari SMK 3 Purworejo. Saya sapa terlebih dahulu. Sudah hadir ya? Mulai tadi ya pagi ya, sudah hadir ya? Tim dari SMK 3 Purworejo. Bu Purwanti, Bu Ririn. Hadir? Baik. Ya, selanjutnya saya kembalikan waktu kepada Bu Ella sebagai MC. Terima kasih Ibu Dini, Bapak Ibu. Bu Dini memberikan kesempatan untuk pertanyaan. Silakan Ibu Bapak kirim pertanyaannya melalui chat saja. Silakan di room chatnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, silakan untuk dapat menuliskannya di room chat kami tunggu Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada pesan juga dari Ibu Risti, jangan lupa Bapak Ibu, preferensinya di itu ya, tadi sudah di-share di room chat. Nah, untuk pertanyaannya silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan dengan Ibu Hartini terkait dengan PJBL. Cuma anginnya gak enak. Tidak ada? Tidak ada Bu Ella? Belum. Kayaknya sudah jelas ya. Sudah paham semua nih ya, Bu. Izin Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Bentar. Padahal yang kota itu. Orang Bojonegoro itu. Banyak sekali pertanyaan itu Ibu. Iya, betul. Ya, Bojonegoro gitu loh yang tambah. Dari Ibu Elvi Sukaiti ya, salah satunya. Izin bertanya, Ibu, bagaimana dengan lama pembelajarannya, dengan jam pembelajaran dan maksimal JP yang harus disesuaikan? Dari Ibu Elvi, kemudian dari Satu dulu Mbak. Oh, satu dulu ya, silakan Ibu. Ya baik, terima kasih pertanyaannya Bu Elvi ya. Ya Bu Elvi dari SMK mana? Ada not? SMKN 43. SMKN 43 Jakarta ya? Iya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana alokasi waktu ya? Alokasi waktu dan juga jadwal gitu ya? Betul. Ya. JP-nya Bu. JP-nya. Ya baik, Bapak dan Ibu, prinsipnya bahwa ketika Bapak Ibu ingin menentukan bahwa penggunaan model PJBL, kemudian model pembelajaran lain itu adalah untuk ketercapainya tujuan pembelajaran ya. Jadi salah satu yang dipertimbangkan juga adalah alokasi waktu ini berkaitan dengan berapa banyak tujuan pembelajaran yang mungkin bisa dicapai ya, ada tidak hanya satu tujuan pembelajaran ya, atau ada beberapa unit yang relevan dalam penentuan analisis kompetensi, unit kompetensi dan juga tujuan pembelajaran. Untuk alokasi waktu dan juga penjadwalannya. Sorry. Connect gunaku. Untuk PJBL ini breakdown-nya adalah mulai dari tahapan persiapan ya. Batin kok gak ada suaranya merana headset. Pertanyaan yang mendasar. Tak disconnect dhisik. Pertanyaan yang mendasar melalui observasi lingkungan, lingkungan rumah, kemudian lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat sekitar. Itu juga perlu waktu. Kemudian tahapan persiapan mulai dari proyek, bahan, alat dan seterusnya. Jadi memang tidak mungkin kalau PJBL ini hanya dilakukan dalam waktu yang relatif.
Jadi untuk waktu silakan Bapak Ibu diskusi dengan tim guru dan juga dengan industri. Yang tadi pengalaman dari SMK 3 Purworejo ini proyeknya adalah perawatan badan, kemudian melakukan pelayanan perawatan badan di mini salon itu waktunya 1,5 bulan. Ya. Nanti informasi lebih detail bagaimana pengelolaan jadwal dan juga aktivitas di tiap tahapan persiapan. Bluetoothku tak patah nih. Yes. Balai besar lain. Bagaimana Bu Elvi? Sudah paham ya, Insya Allah ya. Lanjut Ibu, ada pertanyaan dari Ibu Kurniasi SMKN 51 Jakarta. Apakah model PJBL untuk mapel keuangan bisa dengan praktek prosedur pengelolaan keuangan yang sederhana atau bisa dengan yang lainnya? Terima kasih. Yang untuk PJBL mapel keuangan bisa dengan praktek prosedur pengelolaan keuangan sederhana atau bisa dengan yang lainnya? Dari Ibu Kurniasi dari Bu Kurniasi SMK Negeri 51 Jakarta. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Bu Kurniasi dari SMK 51 Jakarta ya. Jadi dua-duanya dari Jakarta ya. Baik, nggak masalah. Baik, terkait dengan mata pelajaran tadi ya, penerapan keuangan. Ya betul. Jadi memungkinkan sekali Bu, memungkinkan sekali karena memang yang diterapkan di SMK mitra kami SMK 3 Purworejo itu mereka adalah mencari klien ya, mencari klien dan dalam proses layanan itu seperti layanan mini salon. Jadi ada klien yang datang untuk membayar, kemudian untuk melakukan layanan perawatan badan kira seperti itu Bu Ella. Jadi keuangan itu kan berkaitan dengan materi akuntansi juga ya, kalau ada di SMK yang di sekolahnya ada konsentrasi keahlian akuntansi, kemudian juga berkaitan dengan matematika. Gitu jawaban dari saya. Siap. Bu boleh tambah satu pertanyaan katanya. Masih ada waktu ya? Ada. Waktu saya 1 jam nih. Iya. Ya. Ada Bu. Itu pertanyaan lagi ya. Dari Ibu Ama Husnaini, ini Ibu Ama Husnaini. Tanya yang tadi yang Ini adalah jawaban di perkantoran. PJBL yang seperti apa yang bisa kami lakukan dengan praktek yang terdapat di lingkungan perkantoran? Sudah. Kami dari PJBL yang seperti apa yang bisa kami lakukan dengan praktek yang terdapat di lingkup perkantoran sudah diambil alih dengan jurusan-jurusan yang lebih luas. Nah, diulangi lagi deh, agak bingung nih pertanyaannya. Kami adalah dari jurusan administrasi perkantoran. PJBL seperti apa yang bisa kami lakukan dengan praktek yang terdapat di lingkup perkantoran sudah diambil alih dengan jurusan-jurusan yang lebih luas. Kapan mulai? Kapan? Oh, di bawahnya nih Bu. Ternyata saya Ibu Wazinul dari SMK Yaspi Labuhan Deli Medan. Silakan Bu. Ibu siapa? Sorry. Ibu Wazinul Amnah dari Yaspi Medan. Baik, terima kasih Bu Ana ya. Bu Amnah dari Medan. Horas Bu. Horas. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi tadi kan yang tadi kan mitra kami adalah SMK pariwisata gitu ya, sehingga memang banyak yang menyampaikan bahwa SMK pariwisata itu mudah untuk memikirkan penerapan PJBL-nya dibanding dengan SMK yang proses lainnya bidang bisnis gitu ya. Nah, prinsipnya begini Bu, prinsipnya bahwa PJBL yang Bapak Ibu lakukan itu kan bisa saja PJBL yang ada berbentuk project real gitu ya, project real itu memungkinkan. Nah, kalau project real itu kan bentuknya produknya adalah barang atau jasa ya.
Nah, untuk mempertimbangkan barang atau jasa yang mungkin untuk di administrasi perkantoran sekarang namanya jadi manajemen perkantoran dan layanan MPLB ya, Mas. MPLB itu Manajemen ya layanan manajemen yang pertama dipertimbangkan adalah kaitan penerapan PJBL atau tema PJBL-nya dengan capaian pembelajaran, ya, baik itu di fase E maupun di fase E. Kemudian dilihat juga skema okupasinya, Bu. Skema okupasi ini yang saya maksud adalah untuk pada saat nanti dia di kelas 12 di akhir mereka akan uji kompetensi bisa dilakukan oleh LSP kemudian ataupun industri ya. Itu untuk okupasi apa? Misalkan okupasi administrasi perkantoran itu okupasinya apa? Sekretaris atau junior sekretaris. Jadi PJBL-nya adalah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan di mini office atau hal yang lain. Jadi prinsipnya adalah bahwa Bapak Ibu akan memikirkan dengan seksama bahwa penerapan PJBL ini kaitan dengan salah satunya adalah capaian pembelajaran, kemudian unit kompetensi yang ada di dalam skema okupasi tersebut. Ya, gitu jawaban saya. Siap, Ibu dari Medan, Horas dari Medan. Bapak Ibu, Bu Hardini ini memiliki jadwal hari ini padat sekali. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang pertanyaan yang belum terjawab atau masih ada ganjelan, silakan Bapak Ibu ditulis aja di room chat. Nanti akan kami sampaikan kepada Ibu ini agar kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Baik, Bu Dini mengingat waktunya tinggal 5 menit untuk waktu Ibu. Silakan untuk dapat memberikan closing statement. Baik, terima kasih Bu Ella, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa yang ingin saya garis bawahi penerapan PJBL yang merupakan inovasi pembelajaran di SMK itu adalah yang berbasis dunia kerja. Berbasis dunia kerja salah satunya adalah berkaitan dengan kompetensi-kompetensi atau unit-unit kompetensi apa yang diperlukan di dalam dunia kerja ya. Kemudian langkah-langkah ini bukan hal yang sulit dan tidak bisa diterapkan Bapak dan Ibu. Jadi sangat diharapkan Bapak Ibu melakukan model pembelajaran ini. Kemudian adanya peran mitra industri Bapak Ibu di setiap tahapan ketika Bapak Ibu mulai merencanakan tema proyek, kemudian mempersiapkannya, kemudian melaksanakan dan juga evaluasi dan tindak lanjut. Itu harus ada peran dari industri atau mitra Bapak dan Ibu. Tetap semangat Bapak dan Ibu. Kita ingin Bapak dan Ibu untuk melakukan berbagai perubahan-perubahan yang memungkinkan yang kegiatannya adalah untuk pencapaian profil pelajar Pancasila, kompetensi, dan juga kegiatannya berpusat pada peserta. Demikian closing dari saya, Bu Ella. Ya, terima kasih Ibu Hardini atas paparannya yang luar biasa. Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu Hardini. Kita angkat tangannya. Baik, Bapak Ibu Hardini dipersilakan untuk dapat melanjutkan agenda yang lainnya. Terima kasih Ibu Hardini, kami ucapkan kembali.